Terpidana kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi bebas bersyarat dari lapas Sukamiskin setelah menjalani pidana 7 tahun penjara. Namun pembebasan Setnov dinilai sejumlah pihak tidak adil dan tidak sehat bagi sistem peradilan di Indonesia. Terlebih, korupsi adalah kejahatan luar biasa alias extraordinary crime. Setia Novanto bebas bersyarat. Sosok Ketua DPR periode 2014-2019 yang jadi terpidana kasus KTP elektronik itu dinyatakan bebas berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setnov, kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sudah melalui asesmen dan seharusnya bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke. Setnov resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung pada Sabtu lalu, tepat 1 hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bebasnya Setnov dinilai banyak pihak jadi kado yang menyakitkan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto menggerogoti keuangan negara dan tak tanggung-tanggung menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Peneliti Pusat Studi Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari dalam tayangan Sapa Indonesia Malam menilai putusan ini dirasa tidak adil dan tidak sehat bagi sistem peradilan Indonesia. Terlebih, banyaknya keistimewaan yang diberikan bagi terpidana kasus korupsi yang sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan luar biasa alias extraordinary crime. Sistem penitensier kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga di tahanan. Ya. Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan ya. Hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu bahkan bisa 2 tahun seorang terpidana kasus korupsi diberikan remisi dan lain-lain. Nah bagi saya ini tidak sehat, orang pasti bisa merasakan ya sebuah tindakan itu tidak adil bagi mereka. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Tetapi orang akan semakin meneguhkan bahwa sistem hukum kita itu tidak sedang bekerja dengan benar ya. Hanya kepada orang-orang kecil lah hukum itu betul-betul tajam, sementara hukum akan sangat menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan politik untuk kemudian diberikan keringanan-keringanan. Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia justru merasa bersyukur atas bebasnya Setnov. Doli menilai pembebasan bersyarat Setnov sudah sesuai dengan peraturan. Golkar sebagai partai tempat Setnov bernaung, kata Doli, tidak ikut campur dengan proses hukum Setnov. Ya, terhadap putusan ini, ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita. Semua prosedur, mekanisme, dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Ya kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu. Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya. Sementara itu, Rika Aprianti selaku Kabag Humas Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan, walau sudah bebas, Setnov masih wajib mengikuti bimbingan sampai 2029. Jika dalam rentang waktu tersebut Setnov terbukti melakukan pelanggaran, maka status bebas bersyaratnya akan dicabut.
Pak Setnov dan warga binaan lain yang diberikan integrasi masih di bawah pembimbingan Balai Pemasyarakatan. Masih wajib mengikuti bimbingan kalau Pak Setnov ini sampai dengan 2029. Dan dalam rentang waktu itu apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran khusus dan pelanggaran umum khusus itu apa? Wajib mengikuti bimbingan oleh PK-nya masing-masing. Ya, jadi kalau sampai melanggar di situ maka tidak akan maka PB-nya akan dicabut. Pun apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyinggung terkait dengan publik maupun juga pidana. Setia Novanto terseret kasus mega korupsi KTP elektronik pada 2017 lalu. Ia disebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Pada persidangan tipikor, ia divonis 15 tahun penjara. Lalu dalam perjalanannya, permohonan peninjauan kembalinya diterima oleh Mahkamah Agung. Ia juga beberapa kali menerima remisi, sehingga total masa pidana yang dijalani lebih dari 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak bilang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK, tugas dan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam melakukan penindakan, hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap. Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK. Lebih lanjut, Yohanis menegaskan urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada terpidana, termasuk terpidana Setia Novanto. Hal tersebut menjadi ranah tugas dan kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK, kata Yohanis, tidak ikut campur dengan hal tersebut.